حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya Karim. Kepada yang sama kita rindukan kehadirannya, kepulangannya ke tanah air Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab beserta keluarga Syarifah Ummina Fadlun. Kita doakan semoga imam besar beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dan segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, membawa kemenangan untuk umat dan kesejahteraan untuk rakyat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan untuk ibu saya tercinta Syarifah Yusra binti Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kita di sini Syarifah Intan bin Yahya, begitu juga Syarifah Ummu Hani bin Yahya, begitu juga para asatidzah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Begitu juga nanti akan mengisi pengajian Akhinal Fadil Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kita doakan semoga guru-guru kita, orang tua kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, senantiasa diberikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam syarah Ratibul Haddad yang disusun oleh Cicit Shahibur Ratib. Nah, sedikit flashback, yaitu mengulang secara singkat pembahasan di bulan yang lalu, yaitu pembahasan Al-Faidah Thaminah. Sudah keluar di layar? Baik. Kemarin kita bahas apa dan bagaimana seorang muslim harus dipersiapkan di akhir zaman. Karena tidak bisa dipungkiri kita umat akhir zaman, kita sudah berada di penghujung daripada umur dunia, yang mana telah tampak dari apa yang kita lihat saat ini, tanda-tanda itu semakin jelas. Sehingga gak heran kita senantiasa berada dalam kungkungan fitnah yang sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk. Maka Nabi SAW dan diterjemahkan oleh para alimil ulama menuntun apa dan bagaimana kita mampu melalui berbagai rintangan tersebut. Nah, kemarin kita bahas bahwa ini dikutip dari sebuah faidah dari karya seorang ulama bernama Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar dalam kitab fatwanya. Itu beliau punya kitab menulis tentang fatwa-fatwa. Fatwa itu adalah sebuah pertanyaan atau jawaban terhadap sebuah pertanyaan tentang satu hukum. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dikumpulkan dalam buku. Di akhir
ungkapan fatwa-fatwa tersebut, beliau memberikan beberapa faidah, beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim di dalam menjalani kehidupannya, terutama di akhir zaman. Bahwasanya beliau menyebutkan apa sih yang wajib untuk setiap muslim, setiap mukmin untuk dia harus mengetahui. Jadi ini enggak mengenal mau dia ustadzahkah atau bukan ustadzah, mau dia anggota mujahidahkah atau bukan, mau dia sering ke majelis taklim atau tidak, tapi seorang muslim wajib mengetahui apapun latar belakangnya, apapun pendidikan terakhirnya, apapun strata kehidupan sosialnya, enggak mengenal. Artinya ini wajib untuk diketahui, yang harus menempel dalam benaknya, yang harus terekam dalam ingatannya, hal-hal yang akan beliau sebutkan hal tersebut. Dan ini bisa beliau jamin, beliau katakan bahwasanya hal-hal ini perlu diketahui dan kalau betul-betul dipegang akan memberikan pahala yang besar, dan ini menjadi rujukan kita tanpa harus membuka kitab-kitab besar, karena ini hal-hal inti menurut arahan beliau. Nah, yang pertama yang kemarin sudah kita singgung bahwa seorang mukmin itu wajib mempelajari akidah. Yaitu kita kemarin sebut bahwa arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Pertama berkaitan tentang perkara keyakinan, al-umurul i'tiqadiyah. Yang kedua berkaitan tentang syariah, amal-amal perbuatan. Yang ketiga tentang akhlak, yaitu tentang ihsan, bagaimana perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 rukun ini dipelajari dengan 3 ilmu. Umur i'tiqadiyah, perkara keyakinan, dipelajari dalam ilmu akidah. Ilmu perkara syariat tentang perilaku dipelajari dalam ilmu fikih. Sedangkan ilmu yang berkaitan tentang ihsan, bagaimana akhlak kita kepada Allah, dipelajari dengan ilmu al-akhlak atau dikenal dengan ilmu tasawuf. Nah, 3 ini adalah tiang agama. Artinya kalau tiang agama, rumah nggak ada tiang, kira-kira bisa berdiri apa roboh? Rumah nggak ada fondasinya, kira-kira bisa tegak apa hancur? Hancur. Rumah nggak punya tiang, ya rusak. Nah, bagaimana kita bisa bernaung dalam satu rumah kalau tiangnya enggak kuat? Katakan tiangnya ada tapi rapuh, maka rentan rumah itu bisa hancur, betul? Maka ada satu ungkapan dalam kitab Sahihul Bukhari ketika Jabir ibni Abdullah menceritakan Nabi sedang tertidur. Kemudian datang beberapa gerombolan yang tamu. Kemudian Jabir ibn Abdullah mengatakan, Rasulullah ini sambil mengarah menunjuk kepada Rasulullah, beliau sedang tidur, tetapi hatinya tetap dalam keadaan terjaga. Kemudian beliau melanjutkan, di pertengahan hadis beliau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu seperti pendahulu mereka. Dan yang dilakukan Nabi itu beliau kasih gambaran secara singkat, tapi dapat menjadi gambaran bagaimana sih kita memahami apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang beliau jelaskan dari Al-Quran. Beliau katakan Nabi SAW itu mithlu rajulin banadaran, seperti seseorang yang lagi bangun rumah atau telah membangun rumah. Kemudian di dalam rumah itu beliau menyiapkan ma'dabatan, menyiapkan di dalam rumah tersebut hidangan-hidangan makan. Setelah itu Nabi ba'atha da'iyan, Nabi mengutus pengutus untuk menyerukan, ayo masuk ke rumah ini, ayo ke dalamnya untuk merasakan kenikmatan di dalam rumah tersebut, terhindar dari terik matahari, terhindar dari air hujan, terhindar dari berbagai hal yang dapat menyakitinya. Masuk ke dalam rumah, kalau udah masuk dalam rumah akan menikmati hidangan-hidangan. Maka kemudian di hadis itu, barang siapa yang menjawab seruan tersebut,
dia akan merasakan kenikmatan apa yang Nabi sampaikan. Tapi kalau dia menolak dari seruan tersebut, ya dia nggak dapat mendapat naungan dari rumah tersebut. Dia nggak dapat mendapatkan kenikmatan makanan-makanan di dalam rumah tersebut. Sehingga ini menjadi satu gambaran. Maksudnya apa? Nabi SAW mau menyampaikan. Nabi memberikan ajaran kepada kita, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita enggak menjalankan, yang rugi kita. Logikanya Nabi ngasih seru nih, oh kau pegang nih ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita enggak ikutin, ya sama saja kita enggak mau masuk rumah yang Nabi buat. Nabi kasih tahu, nih kalau masuk ke rumah ikutin ajaran Allah, ikutin sunnah Nabi SAW, ntar bakal mendapatkan kenikmatannya, kenikmatan yang sudah Nabi siapkan di dalam rumah tersebut. Maka sebenarnya makanya selalu kita ingatkan, kalau dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, kita diwajibkan sholat, walaupun makna wajib itu diharuskan. Kalau enggak mengerjakan, kita mendapatkan dosa. Jika kita mengerjakan, dapat pahala. Pada esensinya itu hanya bentuk bagaimana Allah ingin mengarahkan kita. Nih ente jalanin nih, kalau ente jalanin maka akan dapatkan kenikmatan. Yang dapat nikmat bukan Allah, yang dapat keuntungan bukan Allah, yang dapat keuntungan kita. Tapi kenapa dibedakan stretching hukumannya? Artinya oh ini derajatnya wajib, oh ini derajatnya sunnah, oh ini derajatnya mubah, oh ini derajatnya makruh, oh ini derajatnya haram. Tidak boleh dikerjakan. Karena Allah tahu manusia itu dia perlu ada satu perbedaan di dalam posisi sebuah perbuatan. Karena manusia itu selalu berbuat secara untung rugi. Ini kalau saya ngeluarin tenaga seperti ini, kira-kira untungnya apa ya? Ini kalau saya tinggalin, kira-kira konsekuensinya apa ya? Karena ada hitung-hitungan seperti itu, dibuat jugalah aturan dengan berbagai jenis perbuatan. Ada yang stratanya harus wajib, kalau dia kerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Nah, dia jadi mikir, oh iya ya, ini kalau saya tinggalin sholat, ini saya dapat dosa ini. Bahkan sholat itu dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Bahwasanya apa yang pertama kali akan dihisap adalah sholatnya baik, berarti seluruh amalnya baik. Sehingga manusia itu akan memberikan fokus terhadap sholatnya. Udah digituin aja masih banyak diantara kita yang lalai. Makanya ilustrasi yang digambarkan Jabir bin Abdullah yang menceritakan ungkapan para tamu yang menjenguk dari Nabi SAW itu menjadi satu refleksi bagi kita. Jadi kita kalau lihat satu amalan atau kalau kita melihat satu ajaran yang sumbernya dari Allah, yang sumbernya dari Rasulullah, mau itu dapat kita terima lewat akal atau enggak bisa kita terima lewat akal. Maksudnya enggak bisa diterima bukan karena sesuatu itu enggak bisa dimasukkan akal, bukan. Mungkin sesuatu itu akal kita yang enggak nyampe, atau kitanya yang belum paham, kitanya yang belum mengerti. Tapi kalau selama ini betul-betul sumbernya dari Allah, betul bersumber dari Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena kita punya akal sempit, ilmunya Allah luas. Kira-kira lebih mengetahui Allah apa manusia? Lebih maha mengetahui Allah apa manusia? Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Makanya ini nih halal, ini haram, ini boleh dimakan, ini enggak boleh dimakan. Tapi esensinya Allah ngebolehin makan enggak? Boleh. Ini boleh diminum, ini enggak boleh diminum. Esensinya Allah ngebolehin minum enggak? Boleh. Makanya yang dibilang sebenarnya enggak ada yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatur. Logikanya orang kalau naik motor, engkau boleh kecepatan maksimal 180. Lewat 180 kau akan terkena penalti hukuman. Artinya apa? Naik motornya boleh enggak? Boleh. Cuman enggak boleh melewati batas. Kenapa Allah kasih batasan? Karena batasan itu kalau ente lewatin, ente bakal dapat madarat, ente dapat kesusahan, ente akan dapat kesulitan. Maka ada satu logika mengatakan orang dikasih melewati satu jembatan. Ini jembatan dikasih batas maksimum, ada tulisannya. Jembatan ini hanya mampu menampung 1000 ton misalkan. Tahu-tahu ada mobil lewat, bawa muatan
muatannya lebih dari 1.000 ton. Katakan dia lewat bawa muatan 5.000 ton. Ketika lewat jembatan tersebut, nggak ada kamera CCTV, nggak ada polisi, nggak ada siapa-siapa. Itu mobil lewat jembatan itu kenapa dikasih batasan 1.000 ton? Karena tahu waktu ngebuatnya setelah melalui pengujian ini cuma mampu menahan beban cuma 1.000 ton. Lebih dari 1.000 ambruk. Dikasih batasan. Orang lewat bawa beban 5.000 ton. Kira-kira yang rugi yang buat jembatannya atau instruktur jembatannya apa yang bawa mobilnya? Kira-kira yang bawa mobilnya itu bisa lewat apa bakal nyungsep? Bakal ambruk. Jadi logikanya sama. Ini Allah udah kasih tahu nih, yang boleh ente makan ini daging kambing boleh, daging sapi boleh, daging ayam boleh, daging babi teng dong nggak boleh, dilarang. Daging anjing nggak boleh, dilarang. Kenapa dilarang? Dunia kedokteran ternyata setelah membuktikan ternyata ini hewan-hewan yang dilarang ada unsur-unsur yang dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Dulu sahabat, para tabi'in nggak pakai nanya laboratorium dulu. Tahu ini dilarang sama Allah, tahu ini dilarang oleh Rasulullah, dihindarkan oleh Rasulullah. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Biar kata belum ada laboratorium, biar kata belum ada penemuan. Tapi ini sudah merupakan perintah Allah. Nah kita ini hambanya, kita cuma ikut apa yang Allah tentukan. Dan apa yang Allah tentukan pasti baik. Sedangkan apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Tapi kalau apa yang Allah pastikan itu baik, pasti baik. Dan apa yang Allah pastikan itu buruk, pasti buruk. Makanya yang paling membawa kita selamat di akhir zaman ini, pertama ilmu akidah. Maka ilmu akidah ini tujuan kalau kita belajar ilmu akidah ini diingatkan, ditekankan bahwa pelajaran akidah itu enggak lain enggak bukan tujuannya adalah untuk mengenal, menambah pengetahuan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak yang terdorong belajar akidah tujuannya biar bisa debat Sunni sama Syi'i. Biar bisa debat sama Wahabi. Tujuan belajar akidahnya itu untuk ngelawan pemikiran-pemikiran. Sebenarnya utamanya, esensi utama belajar akidah yang utama dan paling utama adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu akidah ada 3 bab besar. Ada bab ilahiyat, bab tentang ketuhanan yang membahas tentang apa-apa yang wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang mana sifat-sifat wajib ini menekankan bagaimana Allah itu adalah satu zat yang paling sempurna. Tidak ada zat apapun yang melebihi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dibahas dari sifat wujudnya, qidamnya, baqanya sampai 20 sifat tersebut. Yang mana konklusi daripada mempelajari sifat-sifat tersebut adalah esensinya biar kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, rasa yakin dengan Allah semakin kuat, otomatis rasa tersebut akan memotivasi kita ketika kita masuk kepada ilmu kedua, ilmu fikih dalam beribadah. Ketika kita ibadah itu akan semakin berharga, makin berkualitas tingkat ibadah tersebut bergantung tinggi rendahnya pemahaman kita kepada Allah. Makanya kenapa Imam As-Sajjad itu ketika wudhu mukanya pucat, takut. Muridnya ngeliatin kok muka pucat sakit. Imam As-Sajjad mengatakan, gimana aku gak pucat? Saya lagi wudhu, bentar lagi saya mau ketemu Rabbul Alamin, Tuhan yang milik segala alam semesta. Mungkin dulu kita yang pernah sekolah dapat panggilan kepala sekolah atau ada guru yang kita agungkan, itu kayaknya deg-degan, ngeri, aduh mau diapain nih, ini ada apaan nih, deg-degan. Kenapa? Karena kita tahu posisi kepala sekolah tinggi. Ini soal masa nasib saya di sekolah ini bisa ditentukan sama kepala sekolah nih. Kepala sekolah bilang saya nggak lulus, Kepala sekolah nyuruh saya keluar,
Ada rasa takut. Ada rasa haibah. Kenapa? Tahu posisinya kepala sekolah. Saya mau nyontoin presiden di sini mujahidah semua. Kepala sekolah aja dah. Karena tahu posisinya seperti apa. Atau dengan guru kita haibah, kita hormat, dapat panggilan khusus. Itu deg-degan. Rasa hati berdebar. Kenapa? Karena kita tahu magam, kita tahu posisinya bagi kehidupan kita. Sehingga bagaimana Imam As-Sajjad belum sholat, belum takbir, baru ambil wudhu, mukanya pucat. Seperti orang lagi sakit. Istihdar, istisyarnya, keberadaan Allah, keagungan Allah udah mulai sejak saat wudhu. Bahwa wudhu ini aku bersiap membersihkan seluruh anggota tubuhku untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki manfaat madarah buat diri kita, yang menentukan baik buruk hidup kita, segalanya kita akan ngadap. Tapi karena terkadang azamah, keagungan Allah itu belum betul-betul maksimal kita ketahui, sehingga kita tidak merasakan kenikmatan tersebut, merasakan kekhawatiran tersebut, ketakutan tersebut. Makanya ada satu kisah seorang arifin billah, dia lagi sholat. Dalam sholatnya ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dia mendengar dalam benak pikirannya tersebut suara, kadzab, kau bohong, kau masih menyembah dunia, kau masih menyembah harta. Dia batalin sholatnya, dia sedekahin semua hartanya. Dia sholat lagi. Selampai sholat, masuk lagi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Muncul suara lagi, enggak, kau ini masih meninggikan tahtamu. Dia batalin sholatnya. Dia keluar, dia turun dari dia punya jabatan. Masuk dia sholat lagi. Dia betul-betul jawab semua dendangan dalam kupingnya. Hingga akhirnya dia mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah, dalam magam yang paling tinggi berada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena totalitasnya. Jadi ini cerita dari salah satu kitab yang menceritakan kisah-kisah para arifin billah. Yang mana orang ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka kualitas kita akan lebih mementingkan kualitas terhadap ibadah kita. Jadi makin tinggi pemahaman kita dengan Allah berbanding lurus dengan bagaimana kualitas ibadah kita. Makanya di akhir zaman seperti ini, salah satu yang mampu menjaga diri kita dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam fitnah, enggak bukan ilmu akidah, tapi ilmu akidah yang dipelajari dengan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jadi guidance, jadi parameter. Sebelum saya belajar ilmu akidah ini, misalkan kitab 20 sifatnya Al-Habib Utsman bin Yahya. Sebelum kita belajar, kita kasih penilaian buat diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kita hisab diri kita sebelum kita nanti dihisab di hadapan Allah. Kira-kira kadar kita pengenalan dengan Allah seperti apa? Sampai masuk kita belajar dari kitab tersebut dengan seorang guru, dengan sebuah majelis. Setelah selesai kitab itu, bagaimana pemahaman kita? Apakah tujuan dari mempelajari kitab tersebut yang kita ingin mengenal Allah sudah bertambah pengetahuan kita kepada Allah meningkat, atau justru yang lainnya? Kalau sudah meningkat, berarti tujuan kita dalam mempelajari ilmu akidah tersebut sudah mendekati kata target yang ingin kita capai dari mempelajari akidah. Karena yang saya pelajari, yang kita kenal apalagi di tataran tingkat intelektual atau di tingkat universitas, atau di beberapa majelis-majelis ilmu yang dikatakan majelis intelektual, itu yang dibaca kitab akidah. Memang kitab akidah itu ada rujukannya, namun memang rujukan tersebut yang memang diperuntukkan di zaman tersebut yang memang sedang terkena penyakit daripada keyakinan yang saat itu beredar. Karena ada yang mengatakan ilmu akidah salah satu fungsinya selain mengenalkan diri kepada Allah itu sebagai obat. Maksudnya sebagai obat apa? Di dalam satu zaman ada penyakit seperti misalkan penyakit liberalisme, penyakit sekularisme, penyakit pluralisme,
Maka ilmu akidah ini harus menjadi obat terhadap virus-virus yang ada ini. Nah, fungsi daripada virus ini adalah untuk mengobati kalau yang sudah sakit. Kalau yang belum terkena penyakit, nggak usah belajar mempelajari virusnya atau mempelajari serumnya. Maksudnya apa? Begini, kita harus mawas diri, paham. Ini sekarang yang kita butuhkan apa? Makanya dokter itu kalau lagi mendiagnosa pasien, dia akan melihat dulu. Ini kira-kira pasiennya ini yang dibutuhkan apa? Oh, dia ada hipotesa tingkat pertama. Oh, yang dibutuhkan ini kayaknya analogi penyakitnya cuman soal dia nggak paham tentang, atau misalkan penyakitnya dia ini cuman hanya ada kuman di sisi sekian. Maka obat ini yang dikasih. Oh, nggak mempan, baru naik. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini yang ada penyakit dalam tubuh kita apa? Oh, penyakit kita ini kayaknya kita belum kenal Allah nih. Nah, berarti cari dulu dosis majelis kitab yang mampu memenuhi dasar dulu. Oh, saya belum kenal Allah, ya pelajari dulu apa yang kita belum kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Allahnya belum kenal benar-benar, langsung pelajarin serum buat virus-virus yang besar. Ujung-ujungnya bukannya jadi basic untuk akidah pengenal sama Allah, malah justru akhirnya nanti terkena virus daripada apa yang dipelajari. Makanya imam besar kita sering mengingatkan dulu waktu kita orang masih belajar di Jamiat Khair. Saat itu karena sedang gemuruh tentang perbedaan Sunni Syiah, akhirnya banyak di antara kita yang punya kegenitan pemikiran. Maksudnya cari baca-baca, ini kayaknya lagi seru nih tentang Sunni Syiah. Akhirnya baca tentang Syiah. Dan gak banyak dari sedikit di antara mereka yang gara-gara gak punya basic baca tentang Syiah, akhirnya jadi Syiah. Kenapa? Itu tadi dasarnya belum ada. Dia belum punya antibodi, udah belajar virus. Belum punya daya tahan tubuh, udah main-main dengan kuman. Akhirnya kena virus corona dah. Itu baru virus corona, belum virus Toyota. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya udah kita baikin dulu antibodi dalam tubuh kita, dalam pemikiran kita, sehingga antibodi ini kalau tubuh itu antibodinya kuat, virus datang dia akan mental, betul? Kalau badannya itu kuat, akidahnya kuat, syariatnya kuat, akhlaknya bagus, maka itu virus-virus akan mental. Kenapa? Memang antibodinya bagus. Makanya sebenarnya dokter salah satu fungsinya dia kalau lagi berobat, dia memperbaiki antibodi. Antibodi diperbaiki, maka virus yang ada bisa dimatikan, yang ada sudah masuk dalam tubuh, dan yang mau masuk bisa tertahan. Makanya salah satu bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Nabi SAW itu dalam menjalankan dari berbagai macam syariatnya, enggak lain enggak bukan adalah menjaga. Makanya dari makanan kita diatur, dari minum diatur, cara makannya diatur, cara minumnya diatur, semuanya diatur. Maka ketika enggak ikut aturan, jangan salahkan kalau mendapatkan berbagai macam hal yang aneh-aneh. Makanya yang kita lihat nih yang lagi rame di TV yang dinamakan virus corona di daerah provinsi Wuhan, yang dimana di sana terjadi satu virus yang mewabah, sehingga wabah tersebut mampu mematikan orang yang katanya sudah 80 orang dan ribuan sudah terjangkit virus tersebut, yang mana virus itu cuma sekedar menyentuh adanya kontak fisik akan terpindah virus tersebut. Itu kenapa kok bisa ada? Ternyata dari berbagai hipotesa yang ada, karena mereka memang makannya jorok. Apa aja dimakan, anak curut dimakan, kampret dimakan, kelelawar dimakan, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi dia makan. Jadi ini aturan Allah, udah Allah atur, mau muslim mau non muslim ngelanggar aturan itu ya kena. Karena Allah yang ciptain kelelawar, Allah yang ciptain kampret, Allah yang ciptain tikus, curut, semuanya Allah yang ciptain. Nah itu sudah ada porsi masing-masing. Dimakan, ya pindah itu virus. Makanya yang bilang ini jawaban daripada pidatonya Xi Jinping yang merupakan presiden Cina saat ulang tahun hari jadi Cina yang ke-70. Dia katakan tidak ada kekuatan apapun yang dapat melawan kekuatan Cina. Dia bilang begitu. Allah kirim virus kampret. Udah kelagepan.
Satu provinsi ditutup total, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru virus kampret. Jadi jangan berani-berani nantang Allah Subhanahu wa taala, baik menantang yang sifatnya frontal seperti yang dilakukan tersebut, dan ini mungkin menjadi satu efek dampak akibat bagaimana mereka betul-betul mendiskreditkan, menekan habis-habisan umat Islam yang berada di Uighur, yaitu satu warga muslim yang berasaskan atau beraslikan dari Turkmenistan Timur, yang mana aslinya mereka bukan orang Cina. Mereka punya kebudayaan sendiri, punya bahasa sendiri, punya aksa tulisan sendiri, punya kebudayaan bangunan kontur sendiri. Mereka bukan orang Cina. Mereka bahkan dikatakan, saya punya teman, dia katakan kami ini ketika dikatakan Yasin, karena dia kan punya paspornya Cina. Kalau dosennya itu manggil dia Yasin, ya Cina, dia marah. Hati sama dosennya. Dia bilang saya bukan Lastusin, anak Uighur, saya ini Uighur. Saya orang Uighur, saya bukan orang Cina. Karena memang sebelumnya itu, sebelum Uighur itu atau yang sekarang dia namakan provinsi Xinjiang itu, sebelum disertakan oleh Cina, itu tadinya dia punya provinsi sendiri, dia punya kerajaan sendiri, dia punya kebudayaan sendiri. Makanya sampai hari ini mereka ingin hapuskan itu semua. Dan menariknya aksa tulisannya mereka itu lebih mirip dengan tulisan Arab. Makanya dia dipaksa ditaruh di kamp-kamp konsentrasi untuk dia dihilangkan pemahaman mereka terhadap kebudayaan mereka. Melepaskan bahasa mereka biar dia belajar bahasa Cina. Untuk mengganti tulisan aksara mereka menjadi tulisan aksara Cina. Dia ganti semua rumah-rumah yang dia punya gaya-gaya itu, gaya-gaya Bukhara, gaya Mimbilat War'an Nahar. Dia punya nukusat, ukiran-ukiran rumahnya itu dia punya khas sendiri. Dia ancur-ancurin, dibikin bangunan-bangunan seperti bangunan Cina. Dia ingin hapus habis sejarah yang melekat dalam kebudayaan Uighur tersebut. Tapi subhanallah biidznillah sampai hari ini itu masih melekat. Kata yang informasi yang saya dengar, mereka itu dipaksa buat nulis Cina nggak bisa-bisa. Dia bilang kenapa kita bakal bisa? Kita benci sama tulisan ini. Kita benci sama negaranya yang menjajah kita. Bagaimana kita bisa nulis? Itu yang orang tuanya semuanya nggak pernah bisa sampai hari ini. Makanya sekarang anak-anak kecil itu sudah mereka ambil sejak umur belia sampai umur 19-20 tahun, mereka masukkan kamp-kamp konsentrasi untuk mereka didoktrin. Bahkan dicuci otak mereka untuk jangan sampai, biarinlah ini generasi yang sudah akhir ini biar mati udah habis. Ini generasi yang baru yang kita rusak, generasi baru ini yang kita ambil. Nah, itu sampai hari ini. Dan belum lama daripada, memang saat itu dulu itu belum separah saat ini katanya. Dulu itu yang ditangkep-tangkepin cuman yang vokal-vokal aja, yang ceramah, yang bisa punya pengaruh, itu diambil, dimasukkan camp. Tapi menjelang sudah hampir 3-4 tahun ke belakang ini baru mereka lebih brutal, mereka ambil orang-orang. Dan saat itu mereka katakan semua itu mereka anggap radikal. Yang pakai kerudung itu radikal. Yang sholat radikal. Yang puasa radikal. Jadi dia pakai tuduhan-tuduhan dulu tuh. Bahkan katanya kalau ada pelacur, dia melacur, tapi sholat itu pelacur radikal namanya. Pokoknya kalau dia ngejalanin syariat aja, udah radikal dia. Sampai segitunya. Nah artinya dia punya upaya nggak bisa berhasil. Nggak berhasil, akhirnya dia menggunakan cara kekerasan dengan pemaksaan. Karena dia memulai cara kekerasan dengan pemaksaan, dia baru sekarang mendapatkan ganjarannya baru sedikit nih Allah buka, yaitu dengan mendapatkan serangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus corona. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran besar untuk kita, bahwa sepatutnya bagi kita untuk menambah lagi pemahaman kita, kekuatan kita terhadap keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada satu kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib dipelajari seorang muslim dalam ilmu akidah ini, ilmu akidah yang mengenalkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga makanya beliau menekankan bahwa yang ditekankan lebih utama adalah mimma dalla ala tauhid wa taqdis wa sa'ir sifatil kamal, yaitu hal-hal yang menunjukkan kepada pengesaan kepada Allah,
wa taqdis, penyucian zat Allah Subhanahu wa taala. Penyucian zat itu maksudnya apa? Penyucian pemahaman akal kita yang sederhana ini terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah itu sudah suci, enggak perlu disucikan. Maksudnya yang disucikan di pemahaman kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang mana inti daripada sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna. Kal ilm, bahwa ilmunya Allah itu menghimpun segala hal. Jangankan yang diucapkan, yang terbesit dalam hati kita Allah tahu. Wal qudrah, kekuasaan Allah. Wal iradah, was sama' wal basar, wal kalam, wal baqa, wasair sifat. Dan terhindarnya Allah daripada sifat-sifat negatif. Artinya enggak boleh kita terfikir kalau Allah Subhanahu wa taala itu lemah, Allah Subhanahu wa taala itu enggak mampu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat melihat, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mendengar, dan seluruh sifat-sifat yang buruk tidak boleh ada dalam benak kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada intinya segala sifat yang sempurna itu disematkan untuk Allah, dan segala sifat-sifat negatif itu terhindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menyebutkan beberapa kunci daripada ilmu akidah. Bagaimana seorang muslim harus berfikir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalaisa bijisim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki daripada bentuk, tidak memiliki daripada seperti halnya manusia, seperti halnya makhluk-makhluk menempati ruang, menempati daripada waktu dan seterusnya, sehingga kita dapat melahirkan pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sempurna sebagaimana sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemahaman kita tidak akan pernah sampai terhadap hakikat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita hanya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya Allah mengatakan la tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalian gunakan akal kalian, berfikirlah kalian terhadap makhluk-makhluk Allah untuk kalian sampai terhadap kesempurnaan Allah, tanpa harus kalian berfikir untuk mengenal, mengetahui, memahami zat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan pernah mampu. Jadi ilmu akidah yang dipelajari untuk menjadi perisai untuk menjaga kita di akhir zaman adalah ilmu akidah yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah, mengetahui kesempurnaan Allah, mengetahui berbagai macam hal-hal yang dapat menambah pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada virus-virus, cukup kita mendengar dari berbagai macam guru-guru kita untuk mengobati virus tersebut. Tidak usah kita langsung untuk mempelajarinya, kecuali yang memang sudah merasa basicnya sudah baik, sudah memiliki antibodi yang baik, dan memang mutakhassis, memang betul-betul belajar khusus yang sudah ada step by stepnya untuk mempelajari ilmu akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah, semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para ustadzat, para syaraif yang hadir, bil khusus salam ta'zim beserta doa selalu kita haturkan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beserta Al-Walidah Ummi Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan bin Uthman bin Abdullah bin Yahya. Mudah-mudahan beliau imam besar beserta keluarga Allah jaga zahir batinnya dan bisa segera pulang ke tengah-tengah kita insya Allah. Salam penghormatan juga kami sampaikan kepada ibu-ibu kami yang hadir di sini. Ada Syarifah Intan, Syarifah Ummu Hani, Umi Ius, begitu juga Ustazah Fatimah. Semuanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini tidaklah keluar kecuali Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya,
Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal. Sebelum saya mulai kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang biasa kita kaji setiap bulan, yaitu karya Maha Guru Abuya Al-Allama Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, kitab yang membahas tentang etika berkeluarga dalam Islam. Saya pengen minta keikhlasan baca Fatihah untuk sahabat kami yang baru saja berpulang ke rahmatullah, Al-Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf dari Banyuwangi. Beliau ini Masya Allah untuk orang Jawa Timur tidak asing lagi Habib Hashim. Orang yang luar biasa di dalam dakwah. Salah satu murid kesayangan Sultanul Ilm Syekhuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Biasanya Habib Salim Syatiri kalau lagi safari dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, kelilingan, yang nerjemahin Habib Hashim As-Segaf. Masih muda orangnya beliau. Jadi kemarin semalam itu beliau hadir di Hall Habib Salim Syatiri di Banyuwangi. Beliau baca manaqib, ceramah, cerita tentang Habib Salim. Selesai ceramah, di akhir-akhir ceramah kayak sempoyongan, berhenti dari ceramah, habis itu duduk pingsan meninggal. Jadi husnul khotimah, meninggalnya luar biasa. Hidupnya biasa dakwah, meninggal dalam doain saya juga biar bisa meninggal dalam keadaan dakwah, habis panjang umur, sehat walafiat insyaallah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Orang meninggal tergantung bagaimana dia hidup, kata Nabi SAW. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang meninggal tergantung bagaimana hidupnya dia. Hidupnya dalam ketaatan, insyaallah meninggalnya dalam ketaatan. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Hidup terbiasa maksiat, na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa meninggalnya dalam keadaan maksiat, na'udzubillah min. Saya ingat banyak orang-orang soleh itu yang benar-benar Allah tunjukin, tapi kita nggak boleh suudzon langsung mengklaim ini suul khotimah, husnul khotimah. Kita nggak tahu itu semuanya ada ilmunya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nggak bisa nampak. Kadang-kadang orang, mohon maaf nih, ada orang meninggal matanya nggak merem. Udah omongin matanya kagak merem tuh. Tuh masih ada urusan tuh, dia belum kelar tuh matanya kagak bisa merem. Kadang-kadang ibu-ibu begitu tuh. Itu kagak ada hubungan bu, nggak ada urusan. Mata nggak merem, mulut mangap, kagak ada urusan itu. Nggak ada kaitannya dengan husnul khotimah, suul khotimah, kagak, enggak. Jangan dikait-kaitin, jangan nuduh orang macem-macem gara-gara matanya susah merem, gara-gara mulutnya susah ditutup. Kadang-kadang emang jenazah karena agak lama mulutnya jadi susah ditutup, karena nggak dari awal ditutup matanya jadi susah ditutup. Itu nggak jadi tolak ukur seseorang husnul khotimah atau tidak. Yang tahu sebetul-betulnya orang itu husnul khotimah atau tidak adalah Allah Subhanahu. Ibu-ibu jangan ngikutin omongan-omongan yang kagak benar. Jangan hal-hal yang nggak sepantasnya dijadikan tolak ukur kita jadikan tolak ukur. Saya ingat banyak guru-guru saya, ulama-ulama kita yang mereka Allah Subhanahu wa taala wafatkan sebagaimana kebiasaannya sehari-hari. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, tempat Al-Faqir belajar. Abuya Habib Hasan itu pikiran beliau setiap hari buat murid. Bagaimana caranya membesarkan pondok, bagaimana caranya mendidik murid. Makanya sekarang pesantrennya luar biasa. Alumninya di mana-mana karena keikhlasan dan kegigihan beliau di dalam mendidik umat baginda Nabi besar Muhammad. Itu kalau udah berkorban buat pondok, saudara, masya Allah, sampai di tangannya nggak megang duit sepeser pun, duitnya semua buat pondok. Sampai istrinya jual emas semua yang dipunya buat pondok. Luar biasa ya Habib Hasan Baharun. Semua tenaga pikiran beliau dicurahkan untuk pesantren. Akhirnya apa yang terjadi ketika beliau wafatnya beliau bukan lagi di rumah sakit, padahal sebelumnya lagi sakit katanya. Wafatnya enggak di rumahnya beliau, enggak. Wafatnya bukan di tempat lain, enggak. Wafatnya di kantor di tengah-tengah pondok tempat beliau ngawasin santri. Masya Allah, wafatnya dalam keadaan mendidik santri-santrinya. Allah berikan husnul
yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang mati itu tergantung bagaimana hidupnya. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang ngarang kitab ini, Syekhu Masyaikhina, termasuk gurunya Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beliau mengatakan, beliau saking cintanya mengajar sama santri-santrinya, beliau katakan apa? Atamanna an amut wa ana shaim fi majlisi baina tullabi au kama qal. Saya pernah dengar dari guru-guru saya, Abuya Sayyid Muhammad itu minta sama Allah, ya Allah, saya berangan-angan saya meninggal dunia dalam keadaan berpuasa dan aku sedang di majelisku di tengah-tengah muridku. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kasih beliau meninggal pertengahan bulan Ramadan dalam keadaan puasa di tengah-tengah pesantren beliau di Mekah di Rusaifah, di tengah-tengah muridnya. Masya Allah, husnul khotimah. Orang wafat tergantung bagaimana hidupnya dia. Mereka orang-orang soleh udah wafat meninggalkan kita. Tinggal pertanyaannya, kita wafatnya bagaimana? Kita wafatnya bagaimana? Lihat aja kebiasaan kita sehari-hari. Wafatnya ntar dalam keadaan seperti apa? Mudah-mudahan insya Allah Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Puncak pencapaian hidup seseorang bukan ketika dia bisa bangun rumah yang miliaran, bukan. Puncak pencapaian itu rumah bakal dia tinggal, abis itu anaknya berantem berebut rumah. Itu bukan puncak pencapaian. Puncak pencapaian seseorang bukan dengan mendapatkan jabatan tertinggi, enggak. Puncak pencapaian seseorang bukan dengan mendapatkan popularitas terkenal seterkenal mungkin, enggak. Puncak pencapaian seseorang wisuda yang sesungguhnya husnul khatimah. Man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ukamakal, barang siapa yang hayatnya, hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, baik la ilaha illallah itu nampak kelihatan dia ucapkan atau la ilaha illallah itu tidak nampak tidak dia ucapkan, saudara, maka barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah baik dengan lisannya atau dengan hatinya kita enggak tahu, wallahu a'lam, maka orang yang seperti itu husnul khatimah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya saya minta keikhlasan baca Fatihah buat kawan seperjuangan kami Habib Hashim Assegaf di Banyuwangi. Saya 3 bulan yang lalu ceramah di Banyuwangi, Masya Allah tabarakallah. Beliau dengan penuh kehangatan nyambut ke bandara, beliau antar kami ke lokasi tabligh akbar. Saya nginep di rumah mertua beliau Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, Masya Allah, dan beliau juga dekat hubungannya dengan imam besar. Setiap ke Mekah selalu sowan ke imam besar. Biasanya kalau hall Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, setelah imam besar yang ceramah beliau yang ceramah Habib Hashim As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan wafatnya husnul khatimah, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qal manhajul Islam fi tashri' anzimatil usrah. جاء في القرآن معظم أحكام الأسرة مفصلة تارة ومجملة أخرى في آيات وسور متعددة بحسب تطور الأحوال. ويرى الباحث المتبصر أن أمور الأسرة التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بحسب المقتضيات فقد أوردها الشارع مجملة في أصول عامة وقواعد كلية لتؤخذ منها أحكامها بحسب تجدد الوقائع، ملاحظا تنكيح المناط تارة وتحقيق المصلحة تارة أخرى على ضوء الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق بأمور الأسرة من العقائد التي من شأنها الثبات والاستقرار فقد جاءت لا تغيير فيها ولا تبديل كالإيمان بالله والتصديق بالرسل والإيمان بالغيب
ونحو ذلك من العقائد مما جاء في الكتاب والسنة وهي ثابتة محكمة لا يجوز تغييرها وتبديلها لأنها أول واجب على المكلف. وبهذا يظهر لنا مدى اهتمام الإسلام بنظام الأسرة ووضعها في أعلى درجات الاعتبار وربطها بالعقائد أصلا وبالأحكام تفريعا. ولا شك أن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الصالح، فتجب العناية بها بالمحافظة على عقد زواجها الإسلامي عقدا صحيحا بعيدا عن عبث العابثين لتحقيق الأهداف السامية من الرحمة والعطف والسكن النفسي الذي هو آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته كما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر ما قال. Kemarin udah kita bahas bagaimana syariat menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Ada hal-hal yang dianjurkan oleh syariat demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ada juga hal-hal yang diwanti-wanti sama syariat yang bisa menghancurkan keluarga. Nah, di sini ini sebenarnya secara garis besar masih belum bersifat detail. Nanti akan bahas satu persatu. Sifat detailnya ini satu kitab nanti akan dibahas satu persatu. Nah, di dalam Al-Quran hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga ada kalanya disebutkan secara perinci. Contoh yang disebutkan secara perinci hukum waris. Hukum waris itu disebutkan secara perinci, secara detail sampai bagian-bagiannya. Salah satu ayat yang paling panjang itu ayat berkaitan dengan waris. Tapi kalau ayat terpanjang di Al-Quran itu Al-Quran. Kalau kita mau cari ayat yang paling panjang ayat apa? Ayatud dain. Nah, ayat yang berkaitan dengan utang. Nah, jadi dari awal Al-Quran sampai akhir, kalau kita mau cari ayat yang paling panjang di bahasa Al-Quran apa? Ayatud dain. Ayat yang berkaitan dengan secara nggak langsung Allah tuh nyindir kita, ngasih isyarat. Nih utang. Nah, sama Al-Quran dibahas panjang lebar. Saking pentingnya utang. Tanggungannya bukan di dunia tapi di akhirat. Maka Rasulullah kalau ada jenazah ditanya punya tanggungan enggak? Kalau punya tanggungan Rasulullah enggak mau sholatin dulu. Siapa yang mau nanggung nih, tanggung jawab tanggungannya dia. Biasanya ada sahabat saya yang nanggung ya Rasulullah. Atau misalkan ada keluarganya yang nanggung saya, Rasulullah yang nanggung. Rasulullah baru sholatin. Saking beratnya tuh tanggungan utang. Hati-hati jangan sembarangan masalah utang. Di sini kan kagak. Yang ngutang sama yang diutangin, galakan yang diutangin. Nah, yang ngutang mau nagih, galakan yang ditagih sama yang ngutang. Masya Allah, hati-hati jangan. Kata Rasul SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Kita bicara tentang kezaliman, rezim, zalim, pemerintah, zalim. Betul memang zalim, tapi jangan lupa salah satu jenis kezaliman apa? Matlul ghaniyyi zulmun. Orang mampu bayar utang tapi ditunda-tunda. Hak orang digantungin, dia mampu. Bukan kalau nggak mampu lain lagi. Allah kasih keluasan dan pahalanya gede itu. Orang nggak mampu bayar utang kita kasih waktu, nggak apa-apa. Nanti kalau ente mampu baru bayar. Itu pahalanya gede luar biasa nolongin orang tuh begitu tuh. Tapi kalau mampu dia bisa mau bayar. Udah jatuh tempo, cuman kagak mau bayar. Setan tuh di otaknya dia tuh diundur-undur bagaimana caranya supaya kagak dibayar. Dibikin berat mau bayar utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Orang mampu bayar utang tapi diundur-undur itu zulmun, termasuk bentuk kezaliman. Na'udzubillah min. Makanya saking pentingnya urusan utang, hati-hati. Perhatiin, jangan digampangin. Saking pentingnya urusan utang sampai-sampai ayat terpanjang di Al-Quran urusan utang. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Saudara ibadallah,
Di Al-Quran ayat-ayat atau dalam syariat ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga itu ada kalanya disebutkan secara perinci detail. Ada kalanya disebutkan secara global. Sifatnya global. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perintah untuk bakti sama orang tua. Perintah untuk bakti sama orang tua nggak disebutin secara detail sama Al-Quran. Ente kalau mau bakti sama orang tua mesti bayarin listriknya tiap bulan. Airnya nggak, di Al-Quran nggak disebutin secara detail tuh. Nggak dibayar, nggak disebutin secara detail, nggak disebutin secara detail. Tapi ada perintah secara umum memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk bakti sama orang tuh. Bagaimana cara baktinya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti itu fleksibel sifatnya, nggak disebutkan secara dalam Al-Quran secara mendetail. Nah itu secara garis besar yang dijelaskan sama Abuya. Ya intinya itu. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga ada yang memang sifatnya secara mendetail, ada yang sifatnya Allah sebutkan, Nabi sebutkan secara global saja. Nanti pelaksanaannya, prakteknya sesuai dengan situasi, kondisi masing-masing, dan penjabarannya disebutin sama ulama biasanya. Detailnya disebutin sama ulama bagaimana caranya. Nah, biasanya itu tadi yang enggak detail itu biasanya bisa berubah-berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kemampuan. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara panjang lebar. Nah, adapun ayat-ayat yang disebutkan secara detail yang berkaitan dengan keluarga, khususon ayat-ayat yang enggak akan bisa berubah sama sekali, hal-hal yang sifatnya prinsip. Apa? Salah satunya masalah iman, akidah. Masalah akidah itu enggak akan pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Tuhan itu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu. Itu enggak bakal berubah tuh dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Yang namanya akidah enggak akan berubah. Para nabi itu syariatnya berubah-berubah. Syariat Nabi Musa enggak semuanya sama syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Isa enggak semuanya sama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang sama, hukum-hukum yang sama, ada juga hukum-hukum yang berbeda. Salah satunya kalau enggak salah seingat saya itu nanti boleh dicek lagi masalah jinayat. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang membunuh itu hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Pembunuh dihukum mati. Itu kalau keluarganya nggak ridho kecuali hukuman mati. Tapi kalau keluarganya ridho nggak dihukum mati, maka ada pilihan. Boleh diganti dengan diah, dendanya berapa? 100 onta dengan berbagai macam onta. Kalau di Indonesia diukur dengan harga 100 onta. Kalau nggak ada onta, misalkan berapa? 1 onta 30 juta atau 40 juta misalkan. 40 juta kali 100 berapa? 4 mil. Bayar denda 4 miliar sebagai kompensasi dari pembunuhan yang dia lakukan. Ada pilihan. Tapi kalau di syariat sebagian nabi dulu ada yang enggak. Orang dibunuh ya harus bunuh balik, nggak ada pilihan lain. Mesti dibunuh balik. Nggak bisa tuh diganti dengan denda, walaupun keluarganya ridho. Ada lagi syariat sebagian nabi yang mengatakan, saya lupa persisnya nabi apa. Kalau orang ngebunuh ya bayar denda, nggak dibunuh balik. Nah, syariat bisa berubah-berubah, hukum bisa berubah-berubah, dari nabi ke nabi itu bisa berubah. Tapi yang namanya akidah dari Nabi Adam sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah berubah. Tuhannya tetap Allah yang maha Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Jangan salah paham. Yang namanya akidah nggak akan berubah, saudara. Nah biasanya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, nah ini sabit lah tataghayyar. Itu hal-hal yang sifatnya pokok, nggak akan pernah berubah. Kalau dalam Islam tanpa membandingkan syariat agama lain, usulus syariah,
Hal-hal yang berkaitan dengan usul syariah nggak akan pernah berubah sampai yaumil qiyamah. Zina zaman Nabi haram, sampai yaumil qiyamah tetap yang mengatakan zina halal, naudzubillah min dzalik, kafir, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang udah jelas, terang benderang. Jelas atau tidak? Mabok, minuman keras, hukumnya dari zaman Nabi sampai yaumil qiyamah yang namanya nokib mabok tetap nggak akan berubah. Itu namanya usul syariah. Karena dalilnya qat'i, dilalah wa thubut. Itu ma'lum minad din birurah, sepakat. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan mabok miras itu halal. Kagak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Sholat 5 waktu hukumnya dari zaman Nabi Muhammad sampai yaumil qiyamah tetap yang namanya sholat 5 waktu tetap nggak akan bisa berubah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah nggak berubah. Biasa hukum-hukum yang berkaitan dengan thawabit itu nggak berubah. Tapi yang tadi yang sifatnya global, prinsip-prinsip umum, akhlak-akhlak umum, etika-etika umum, berbuat baik sama orang tua. Nah itu teknisnya bisa berubah-berubah. Teknisnya fleksibel. Teknisnya kadang-kadang menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan situasi dan kondisi. Kira-kira jelas atau tidak? Nah insya Allah sedikit nih saya masa kasih. Ini banyak yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang ada yang tanya, Beb tadi kan sholat hukumnya gak berubah, wajib? Iya wajib. Terus orang tua yang udah sakit, orang tua kita bagaimana Beb? Stroke Beb, tapi masih sadar, wajib sholat gak? Wajib. Wala yajuzu tarku haliman akol. Selama masih berakal tetap wajib sholat. Hati-hati. Termasuk baktinya anak ke orang tua ketika dia tua, ketika udah sakit perhatiin sholatnya. Kesian orang tua kita udah tua sholatnya bolong-bolong gara-gara gak diperhatiin anak-anaknya dosa. Tapi bagaimana Beb, ini repot Beb, bapak saya ibu saya mohon maaf Beb buang airnya di celana. Repot Beb kalau setiap sholat 5 waktu mesti dicebokin, mesti dimandiin Beb. Kencingnya di celana, pahanya najis semua, badannya pada kena najis Beb. Repot ini Beb, susah. Repot gak? Jawab aja yang jujur, repot apa kagak? Jawab yang jujur, repot gak? Repot, jawab jujur. Bagaimana? Islam yasiru wala tu'asiru. Islam gak bikin susah. Islam ngasih kewajiban tapi Islam ngasih solusi. Yang namanya Islam gak bikin susah, ngasih solusi. Gak bikin susah bukan berarti sembarangan ya. Nah, jangan sembarangan, jangan diartikan salah paham. Gak bikin susah bukan berarti Islam sembarangan. Tetap harus sesuai aturan. Tapi solusi, Islam pasti menghadirkan apa solusinya? Nih perhatiin baik-baik ini. Ini fatwa dimuat sama Habib Umar bin Hafid dalam fatwanya beliau di webnya. Dan ini fatwa dimuat oleh para ulama, banyak ulama. Nah, orang yang sakit itu boleh jamak sholat. Catat baik-baik. Orang yang sakit boleh jamak kalau sekiranya repot, susah, masyakoh, berat dia sholat di masing-masing waktu maka boleh jamak. Sampai sini jelas? Nah, terus bagaimana Beb? Ini orang tua buang airnya udah di celana, najis, setiap sholat mesti dicebokin semua-muanya, repot. Nah caranya bagaimana supaya gampang dan orang tua tetap gak ninggalin sholat? Kan boleh jamak, ya kan? Boleh jamak takhir. Jamak zuhurnya di jamak takhir ke asar. Paham? Tapi jamak takhirnya ditaruh di akhir waktu. Misalkan maghrib, jam berapa azan maghrib? Jam 6. Nah zuhur sama asarnya ditakhir jadi jam 5 lewat seperempat atau jam setengah 6. Jam 5 tuh mulai mandiin tuh, dari setengah 5, jam 5 mandiin, cebokin, sampai bersih, gantiin baju.
Kasih minyak wangi biar diwangi, biar digirang. Saudara kan senang diperlakukan seperti itu. Nah setelah itu sholat duhur, habis itu sholat. Nggak lama setelah sholat asar kan azan maghrib. Azan maghrib kan? Nah, habis azan maghrib kalau wudhunya masih ada nggak perlu diwudhuin lagi. Kalau cepat begitu insya Allah bisa nahan, nggak kencing, nggak buang air. Nah azan maghrib langsung sholat maghrib jamak takdim sama jelas atau tidak? Simple nggak? Gampang nggak? Langsung sekali mandiin, sekali cebokin, sholat 4 waktu. Terus subuhnya bagaimana? Subuhnya butuh perjuangan sendiri, pahalanya tapi gede. Subuhnya butuh perjuangan, misah sendiri, dicebokin khusus buat subuh, dimandiin, dibersihin khusus buat subuh. Tapi ini 4 nih udah ngeringanin banget ini. Daripada mesti satu-satu setiap duhur mandiin lagi, asar mandiin lagi. Bukan ngegampangin, enggak, ini solusi dari syariat. Tapi kalau mampu 4 waktu nggak digabung, maka harus tetap di waktunya masing-masing. Nah, tapi kalau susah, repot, udah buang air 4 waktu nggak apa-apa. Biasanya orang yang udah stroke, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Biasanya kan rada susah kalau sholatnya harus di setiap waktu itu. Dia masih sadar, cuma udah nggak bisa bergerak, badan gede, berat. Nah, bagaimana? Bikin 4 waktu langsung. 4 waktu bukan berarti di satu waktu ya, kayak tadi yang saya bilang. Duhur sama asar di akhir waktu asar. Maghrib sama isya di awal waktu Jelas atau tidak? Subuhnya nanti misah sendiri, itu buat orang sakit. Kira-kira jelas atau tidak? Itu indahnya Islam. Islam itu memberikan solusi, memberikan kemudahan. Mudah-mudahan orang anak-anak yang berbakti Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan karena pahalanya surga, dan mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi hati-hati, selama dia masih sadar, wala yajuzu tarkuha liman aqal. Orang yang masih sadar dia tetap wajib sholat, nggak bisa duduk, nggak bisa duduk tidur rebaan, nggak bisa pakai pala, nggak bisa juga pakai pala, pakai mata kata ulama. Kalau akhir itu dibahas sama fikih itu detail tuh, ngaji lagi di fikih nanti dibahas. Kira-kira jelas atau tidak? Nah hal-hal yang sifatnya usul syariah nggak berubah. Dari awal Nabi Muhammad diutus sampai sekarang sholat wajib tetap jelas atau tidak? Insya Allah. Nah ini dibahas dalam Islam. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya tadi dibahas secara global, maka itu kadang-kadang sifatnya fleksibel. Ada hal-hal yang sifatnya dibahas secara perinci, maka itu nggak bisa la yataghayyar, la yatabadal. Apalagi yang berkaitan dengan akidah dan usul syariah, juga usulul akhlak. Nah, semua aturan yang berkaitan dengan agama ini jadi benteng buat keluarga. Nah, kalau dilakukan, diterapkan dalam keluarga, maka keluarganya jadi berkah. Bagaimana caranya supaya kita bisa nerapin? Kalau mau nerapin mesti paham dulu. Kalau mau paham syarat satu-satunya mesti ngaji. Jelas atau tidak? Kalau nggak ngaji bagaimana mau paham? Nggak ada orang dilahirin langsung alim tuh, gak ada. Mesti ngaji. Makanya yang namanya ngaji. Di sini Abu Yazid Muhammad mengatakan, "Na'am, wa qad dhahara al-an annahu la hasanata lil usrah." Dan sekarang makin nampak, makin jelas. La hasanata lil usrah. Enggak ada benteng untuk keluarga yang lebih kuat illa idza tasallahat bisilahil ilmi diri wal aqaidil imaniyah asy-syar'iyyah. Kecuali kalau keluarga tersebut betul-betul dibentengi, dibekali dengan ilmu syar'i. Kalau enggak belajar bagaimana mau tahu? Kalau nggak tahu bagaimana mau nerapkan? Nggak bisa, mesti ngaji. Makanya kewajiban nuntut ilmu tuh bukan buat laki-laki doang. Termasuk perempuan punya kewajiban untuk nuntut ilmu. Nuntut ilmu bagaimana caranya ngatur keluarga. Nuntut ilmu bagaimana caranya ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Nuntut ilmu bagaimana caranya dia bakti sama suami, sama orang tua. Nuntut ilmu bagaimana caranya dia ngedidik anak.
Nuntut ilmu bagaimana caranya dia menghukumi haid. Nah, ini ilmu haid nih penting Bu. Mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu pengajian Sabtu bisa kita isi seminar tentang haid insyaallah. Kita dengarkan azan dulu. Nah. Alhamdulillah rabbil alamin. Marhaban bil qaili adlan wa bis salati marhaban wa ahla. Naam. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan, tuntunan-tuntunan syariat yang bisa membawa kepada kebahagiaan keluarga ini tidak bisa diketahui kecuali dengan cara menuntut ilmu, dengan cara ngaji. Makanya kewajiban ngaji bukan cuma buat laki-laki, termasuk kewajiban ngaji juga untuk muslimah perempuan. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana dia mau menjalani kehidupan kalau dia nggak paham, termasuk masalah haid. Haid itu ada hukum-hukumnya Bu. Nah, ada kapan dihukumi haid, kapan dihukumi istihadhah, nifas, paling dikit berapa banyak, paling umumnya berapa, paling banyak berapa, bagaimana kalau nifasnya lebih dari 60 hari, bagaimana kalau dia nifasnya 30 hari darahnya berhenti, kemudian 10 hari kemudian balik darah lagi, darah yang balik lagi nifas atau bukan, bagaimana kalau nifasnya berhenti 55 hari, kemudian di hari ke-61 balik darah lagi, darah yang balik lagi dihukumin nifas atau haid atau istihadhah. Itu dibahas tuh Bu, nggak sembarangan. Itu ada hukumnya semua. Kalau salah-salah kita mahamin hukum, sholatnya kagak sah. Salah-salah kita mahamin hukum, padahal itu haid, kita pikir bukan haid. Tahu-tahu sholat. Itu sholat bukannya dapat pahala, malah dapat doh. Kalau yang nggak tahu mudah-mudahan diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ada aturan. Mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu kita bisa buat seminar masalah haid, insya Allah. Karena itu penting, ibu-ibu dan semua muslimah-muslimah wajib paham secara mendetail hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Hukum berkaitan dengan haid itu enggak sedikit Bu, banyak. Kalau di Universitas Al-Ahqaf di Banat itu saya pernah dengar katanya dijadikan satu mata kuliah bahas masalah haid. Satu mata kuliah, satu semester bahas haid. Bahas darah doang gak kelar-kelar, satu semester saudara. Jadi enggak gampang ngaji, belajar. Nggak bisa kita betul-betul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, menciptakan keluarga yang baik kecuali dengan apalagi al ummu madrasatun idza a'adatta syu'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak. Sebelum anak sekolah dimanapun, pertama kali dia sekolah ibu, daftarnya membidan. Pas lahir ngisi formulir langsung tuh anak tuh. Nah, itu sekolah pertama buat anak. Nah bagaimana ibu mau ngedidik anak, dianya kagak ngerti. Akhirnya didikannya salah karena pemahamannya salah. Nah anak yang baik tidak lahir kecuali dari ibu yang baik. Anak yang soleh tidak lahir kecuali dari ibu yang soleh. Seseorang tidak bisa betul-betul soleh kecuali kalau dia mengerti ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kata ulama, ma'siyatul aba tu'athir fil furu' wa ta'atul aba tu'athir fil furu'. Taatnya orang tua itu nanti bebekas di anak. Hati-hati Bu, taatnya orang tua bebekas di anak. Orang tua taat, anaknya jadi anak baik. Saya pernah dengar tuh ada baru belum lama, ada anak kecil, masih muda bener usianya, mungkin masih 10 tahun. Orang Jawa saudara kalau nggak salah. Sudah hafal Quran, hadis Bulughul Maram, sudah hafal banyak kitab-kitab besar, umurnya baru 10 tahun. Orang Indonesia, banyak alim, sekarang ngajinya di Kiai Najih bin Maimun Zubair. Alim masih kecil umurnya 10 tahun, bukan orang Arab, orang Indonesia. Udah apal macam-macam, apal Quran, apal Bulughul Maram tuh hadis, lebih dari 1000 hadis isinya. Macam-macam udah apal, alim, masih kecil udah alim nih anak. Bapaknya orang biasa. Bapaknya bukan kiai, bukan ustadz. Ditanya bapaknya, "Pak, bagaimana nih Bapak bisa punya anak begini?" "Ya Allah, saya nih bisa punya anak begini, saya cuma berusaha
ngikutin ulama-ulama dulu bapaknya sebisa mungkin ngindarin sesuatu yang haram. Baik berupa makanan atau maksiat. Saya berusaha jaga diri supaya nggak maksiat. Saya berusaha jaga diri supaya nggak makan haram. Tujuannya apa? Supaya anak saya jadi orang soleh. Akhirnya Allah jadiin tuh bapaknya bukan ustadz. Bapaknya bukan ulama, bukan kiai. Tapi karena kesolehan bapaknya, anaknya Allah jadiin orang alim. Ibunya mesti ngerti yang ngedidik dia. Mesti paham. Karena sekarang makin ngeribu, ya Allah, belakangan ini lagi rame di televisi, di media sosial. Orang-orang liberal pengen ngancurin keluarga Islam dengan apa? Dengan mengatakan jilbab kagak wajib. Ada apa kagak? Itu orang-orang awam yang emang kagak demen pakai jilbab seneng dengarnya. Yang ngomong bininya kiai lagi. Disambut sama orang-orang liberal. Pakai dalil, dibela dengan tulisan, saudara. Masya Allah, saudara, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mengatakan bahwasanya rambut itu aurat. Selesai. Nggak usah ikut yang aneh-aneh. Dicari yang nyempil-nyempil di kitab, saudara. Dicari pendapat-pendapat yang aneh, yang syad. Padahal fatwa itu ada aturannya. Jangankan ini pendapat nggak ada, saudara. Hatta ulama Azhar, Syekh Ali Jum'ah, saya dengar pelajaran beliau. Syekh Ali Jum'ah ini biasanya rada luas kalau dalam berfatwa. Kadang-kadang beliau suka ngambil pendapat yang di luar 4 madhab. Tapi dalam urusan hijab, saya dengar Syekh Ali Jum'ah mengatakan apa? Nggak ada satupun ulama yang mengatakan hijab nggak wajib. Jilbab ya, kalau nikob khilaf. Kalau nikob hukumnya tapi kalau mau pakai dengan niat nutupi wajah supaya nggak jadi fitnah buat orang lain, maka lebih sempur. Alhamdulillah. Tapi kalau jilbab sepakat. Nggak ada ulama yang mengatakan jilbab nggak wajib. Maksudnya nutupin kepala, aurat ini, rambut aurat. Nggak ada, saudara. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya, saudara, tafsir Ayatul Ahkam, mengatakan sepakat ulama jilbab wajib. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Al-Misriyah Sabiqan, biasanya beliau gampang dalam fatwa, suka ngambil pendapat-pendapat di luar madhab 4. Tapi dalam urusan hijab beliau mengatakan nggak ada satupun ulama yang mengatakan jilbab atau hijab nggak wajib, saudara. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat yang namanya jilbab, hijab, rambut itu tahu-tahu ada satu orang, saudara, perempuan, bininya kiai, ngomong nggak wajib. Kira-kira ngikutin ulama apa ngikutin ini orang? Ngikutin ulama, mayoritas ulama, ngikutin Al-Quran Sunnah atau ngikutin ini orang? Hati-hati, saudara. Ini mau diacak-acak, keluarga Islam mau diacak-acak, saudara. Keluarga Islam ini mau diacak-acak, ibadallah. Jangan termancing. Bagaimana kita bisa bentengin diri kita dari yang begini? Caranya cuma ngaji. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya mudah-mudahan ibu-ibu bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah belajar ilmu, para wanita yang bisa menjadikan dia mampu untuk mendidik anaknya, mampu untuk mendidik keluarganya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Makanya kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di akhir ini beliau katakan fa'alaina. Makanya hendaknya bagi kita semua, ma'syaral muslimin, segenap umat Islam, perhatikan baik-baik, an-na'taniya, hendaknya kita perhatian bita'limil usrah, dengan mengajarkan keluarga apa? Al-aqaid ad-diniyah, akidah Islam, al-haqqah, yang benar, wa taslihuha bisilahit taqwa, dan kita berikan keluarga kita, keluarga muslim ini bekal, senjata. Apa senjatanya? Senjatanya adalah takwa, litakuna mutamassikatan bisababil aqwa minal akhlaq. Sehingga kalau sudah ada takwa, sudah ada ilmu, keluarga Islam ini akan menjadi keluarga yang berpegang teguh dengan akhlak, malu, iffah, menjaga muru'ah, menjaga harga diri, sehingga kalau keluarganya udah baik, maka nanti bangunan masyarakat akan menjadi baik. Keluarga ini di tengah-tengah masyarakat labinul mujtama,
ibarat batu bata dalam sebuah bangunan. Saya mau tanya, bangunan kalau nggak disusun batunya bisa berdiri atau tidak? Nggak bisa. Kalau batunya rapuh, bangunannya rapuh atau tidak? Rapuh. Begitu juga masyarakat. Kalau keluarganya baik, masyarakatnya bakal baik. Tapi kalau keluarganya hancur, masyarakatnya bakal Salah satu cara buat memperbaiki keluarga adalah ngaji. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah bulan berikutnya kita bahas tentang adabul isyrah baina zaujain, bagaimana etika antara hubungan antara suami dan akhlak suami bagaimana yang baik, akhlak istri bagaimana yang baik. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini saja dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.